Halo Sobat Leader, dari selatan Indonesia, tepatnya di kota Kupang, saya menyapa Anda. Kota panas, tapi juga kota kasih, kota dengan semangat muda yang tak pernah padam. Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, sering tampil di berita-berita nasional. Tapi sayang, informasi yang muncul adalah dengan stigma yang cenderung buruk. Kota miskin, kota kering, dan berbagai macam stigma yang diberikan pada kota ini. Tapikah apa itu kenyataannya? Saya kira saya ingin ajak Anda untuk ngobrol bersama beberapa narasumber di kota ini. Mudah-mudahan narasumber ini bisa memberi jawaban bagi Anda. Wow, ini keren banget sih, vibes-nya bagus banget untuk kota Kupang. Ini udah cerah banget. Untuk sejauh ini sih, baru kali ini yang lihat kota Kupang tuh secerah ini gitu. Bener-bener vibes-nya anak muda banget kan. Jadi ramai di sini kebanyakan anak muda. Sebagai anak muda nih, biasanya kan ke kafe gitu palingan atau enggak nongkrong-nongkrong di pantai. Cocok gitu. untuk kalian nggak di sini? Nongkrong di sini. Cocok, karena kan lampunya vibes malam gitu Kalau kan. dulu kan gelap ya. Iya gelap, soalnya kan di tahun musuh kan biasanya kan gelap kan. Jadi ini lebih terang, lebih seru lah. Harapan ke depannya semoga bukan hanya Tamnos saja yang dibikin tempat kayak gini, tapi budidayakan tempat-tempat lainnya yang masih ya bisa dibilang bisa dilestarikan kembali gitu. Seperti ini kan dibikin jadi tempat untuk UMKM, bagus, berguna juga untuk UMKM gitu. Seru ya. Kebetulan kita penyuluh Bapak, kita penyuluh yang datang ke lapangan, jadi seru ketemu sama orang-orang baru, budaya baru. Pernah sekali, cuman belum lagi ini karena ada acara kita kesini lagi. Rame, lumayan rame, banyak dagangan-dagangan UMKM gitu ya, makin banyak ya Pak, kayak di taman-taman gitu. Kemarin kita ke CFD ya tadi pagi ya, itu juga banyak juga. Bisa berkembang sama masyarakat. Kalau di sini toleransinya tinggi ya Bapak, terus orang-orangnya ramah, jadi untuk beradaptasi lebih mudah. Karena dan orang-orang di sini juga menerima pendatang, jadi dengan toleransi kita jadi bisa saling berbaur. Kalau toleransi emang tinggi sekali di sini, jadi nggak khawatir ya Pak, gitu meskipun kita datang baru di sini, orang di sini pada ngerangkul gitu. Saya pun kesini diajak sama teman-teman kosan, jadi aman. Terus kedepannya juga ya untuk hiburan-hiburan kayak gini bisa lebih banyak. Pak Freddy, kita buat acara Saboak, Sunday Market buat orang Kupang. Jadi taman ini nanti akan jadi ruang mencipta, ruang anak muda mengelaborasi kreativitasnya, ruang anak muda bertemu satu sama lain, orang tua bisa berolahraga, bercanda gurau. Jadi disinilah nanti ruang tempat ide, gagasan, pikiran berkolaborasi. Perkembangan sekarang ini kan teknologi artificial intelligence berkembang di mana-mana. Anak-anak muda NTT, Anda lihat bagaimana Kupang, khususnya kota Kupang. Ya, jadi anak-anak di Kupang, kalau anak-anak muda melek digital. Nah, kita tidak perlu khawatir, AI itu tetap dia tidak punya rasa, dia tidak punya emosi. Tetap AI tidak bisa menggantikan manusia. Jadi tidak usah khawatir, justru kita harus hidup berdampingan dengan AI. Jadi AI bertumbuh, kita ikut pelajari AI-nya, kita ikut pakai. AI ini kan tujuannya untuk mempermudah kerja manusia. Ya, jangan takut. Kayak orang seniman misalkan, dia melukis, susah digantikan AI. Rasa itu kan tidak bisa sama. Ya. Jadi pokoknya kita hidup berdampingan, AI bertumbuh, manusia juga upgrade skill dan kompetensi. Bagaimana ya, harus pengembangan bijak. ekonomi? Harus bijak menggunakan AI dengan baik. Jadi dunia digital ini kan pisau bermata dua. Kalau kita pakai untuk hal yang baik, dia jadi baik. Kalau kita pakai untuk yang buruk, hoax, bikin isu, dia jadi buruk. Itulah
Dulu beta pi deng dia lampu taman masih redup, tapi sekarang lampu taman su terang. Katong dua penghubungan yang su redup. Jadi nih teman-teman muda nih kreatif. Iya, jadi kira-kira seperti ini. Tapi masih ada lagi. Ada lagi. Katanya Mau satu lagi. Boleh. Akhirnya su terang, dulu masih pacaran di situ, mai tua suap Salome tusuk kena mata karena gelap. Sekarang su terang, mai tua yang soalnya ada lagi. Iya. Jadi memang kami dari pemerintah Kota Kupang melihat bahwa sebelumnya itu ada keterbatasan ruang untuk anak-anak muda ya, khususnya ruang untuk keluarga, open space untuk mereka bisa berkumpul. Dan dari situ kami dari pemerintah Kota Kupang di masa periode kepemimpinan Bapak Dr. Christian Widodo dan juga saya, kami mencoba sebuah inisiatif baru yaitu Saboak, Sunday Market buat orang Kupang. Dan puji Tuhan hari ini kami melakukan soft launching, mengundang 40 UMKM juga, pemberdayaan UMKM itu juga masuk dalam fokus prioritas 100 hari kerja kami. Dan selanjutnya juga pastinya akan lebih banyak lagi taman-taman yang akan kami benahi untuk menjadi ruang terbuka bagi masyarakat Kota Kupang bisa berkumpul. Betul. Jadi tentunya pemberdayaan anak muda ini banyak sekali yang kita harus lakukan pendekatan-pendekatan. Dari pemerintah sendiri sudah ada upaya-upaya melalui pelatihan-pelatihan digital dan juga kerjasama dengan LSM, NGO, dan yang akan datang, yang akan segera kita lakukan ini adalah kerjasama dengan ASEAN Youth Digital Action. Dan kami dari pemerintah Kota Kupang sangat terbuka sekali akan kolaborasi-kolaborasi di dunia digital, khususnya bagi pemberdayaan anak muda, dan khususnya di ASEAN Digital ASEAN Youth Digital Action itu akan ada 100 anak muda yang dilatih dalam ekonomi digital, dan ini akan sangat baik sekali untuk pemberdayaan anak muda di Kota Kupang. Bahkan ribuan anak akan dididik dengan disupport oleh mereka. Setuju. Saya kira ini menarik sekali. Tadi ada cerita lucu-lucu ya dari Pak Ibu Wali punya cerita lucu nggak dari orang-orang Kupang ini yang memberikan semangat dan memberikan encourage sebagai anak-anak muda juga. Ya, jadi kalau dilihat di postingan Instagram mungkin ya, tadi kalau di Pak Wali testimoni ya waktu kata sambutan, di Instagram saya juga banyak komentar-komentar seperti itu. Jadi sebelum-sebelumnya ini kan Thanos gelap sekali. Jadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan lah di Taman Nostalgia ini. Tapi karena sekarang sudah penerangannya sudah bagus, terus juga masyarakat sudah lebih nyaman. Mereka bahkan ada anak-anak mahasiswa yang datang bawa laptop kerja skripsi di sini. Dan menurut saya ini langkah yang bagus sekali sih untuk pemerintah Kota Kupang memberdayakan anak-anak muda sehingga mereka punya creative space. Yeah. Sobat Leader, kita ketemu lagi di Kota Kupang nih. Ini di pantai apa namanya nih? Pantai Pasir Panjang. Kita biasa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Hari ini, sore ini, kita berada di sini, di Kota Kupang. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ada anggota dewan, ada pengamat sosial politik. Stigma kemiskinan di tangan kepemimpinan orang muda Kota Kupang. Kita tahu bahwa para pemimpin Kota Kupang ini orang-orang Gen Z milenial. Umurnya 20-an, 30-an. Dan juga anggota DPRD-nya. Nah, apakah ini solusi atau problema baru? Tapi kita ngobrol dulu dengan sobat-sobat kita ini, sobat leader yang saya selalu sapa. Nah, di samping saya ini persis Dr. Rudy Rohi. Ini pengamat sosial politik yang sudah mendunia juga. Jakarta banyak sekali mereka menggunakan pemikirannya, dan beliau adalah pengajar di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Nah, berikutnya ada sobat kita juga dari DPRD. Saya perkenalkan, di samping saya adalah Bung Vicky
Dimuhel. Benar ya? Dimuhel. Vicky Dimuhel, anggota DPRD Kota dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, yang terakhir, sahabat muda kita, Bung Randy Daud dari fraksi Partai Golkar. Keren nih. Selamat datang dulu semuanya. Selamat datang. Kita ngobrol sore-sore di pantai ini kayak sejuk ya. Tadi saya tunggu sunset, tapi kok kayak ditutup kabut. Ini kabut cahaya bagus apa cahaya kemiskinan? Aku nggak tahu. Tapi stigma kemiskinan, sobat leader, provinsi dibilang dari data BPS, katanya provinsi NTT itu adalah provinsi nomor 3 termiskin. Tapi kalau saya tanya anak-anak muda, kita tidak miskin, kita hidup biasa aja, banyak yang kita. Banyak orang tidak mau mengakui sebagai orang miskin, stigma kemiskinan itu. Tapi juga kalau lihat realita, orang tuh hidup pokoknya enjoy life, biasa aja dengan apa adanya di sini. Nah sekarang kalau tema ini kita angkat di tangan orang muda sekarang di Kota Kupang khususnya, saya ingin ke siapa dulu nih, yang ini ada anggota dewan dan satu pengamat politik. Kira-kira siapa dulu yang mau bicara duluan nih? Mungkin dari DPR. DPR dulu ya. Santai ya, kita ngobrol santai ya. Yang muda dulu nih kan, dari fraksi Golkar nih. Kalau di nasional kan PDIP belum jelas nih apakah mau berada di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan, tapi tetap mendukung pemerintahan yang ada. Bung Randy, gimana melihat stigma ini? Menurut saya kita jangan malu lah terhadap stigma yang ada itu, karena pada dasarnya pemerintah yang ada atau pemerintah pusat yang perhatiannya kurang. Jadi kasarnya gimana ya, biasa orang bilang wilayah timur ini gak pernah dijangkau lah oleh pemerintah pusat, apalagi pemerintah kota dengan keadaan PAD yang kecil. Ya kita jangan malu. Kalau memang miskin ya sudah, kita miskin saja kalau gitu. Itu ya menurut saya. Karena kan kita harus tahu PAD kecil sudah pasti, pendapatan dari masyarakat umum juga pasti belum tentu besar. Karena kan ada juga yang masih dilihat mana membayar pajak juga, kontribusi terhadap pajak juga kecil. Jadi saya rasa itulah, kalau mau yang miskin ya kita jangan malu terhadap stigma miskin. Sebagai anak muda, Anda merasakan enggak kemiskinan itu? Atau apa? Walaupun mungkin beda ya, tapi melihat suasana pendapatan anak-anak di Kota Kupang sini dan dari kehidupan hari-hari, mungkin terasa nggak ada semacam penurunan daya beli atau apa? Kalau dilihat dari kacamata saya sih, penurunan daya beli itu paling waktu di saat mereka maksud saya itu penurunan daya beli itu saya rasa sih, menurut saya nggak terlalu terlihat begitu. Karena jujur dari segi anak muda sekarang ini semua pada hobi nongkrong semua, berarti pendapatan juga ya tidak menurun. Nah kalau dilihat dari daya beli ya pasti juga nggak menurun gitu. Nah itu yang kita belum melihat nanti di 6 bulan kemudian ini bagaimana, kita belum lihat itu nanti. Oke, kemarin dari fraksi Partai Golkar ya? Dari dapil mana? Dari dapil Kota Raja Kota Lama. Kota Raja Kota Lama. Ini kan ada 5 kecamatan ya? 5 apa 6 ya? 6 kecamatan. 6 kecamatan, 6 dapil ya? Ya. Nah, jadi terpilih dan nomor berapa kemarin? Kemarin suara terbanyak atau suara terbanyak ya? Suara terbanyak ke-5. Suara terbanyak di Kota Raja. Di dapil Kota Raja. Dapil Kota Raja. Oke, sekarang kita ke Bung Vicky nih. Bung Vicky ini kan fraksi PDI Perjuangan.
Gimana melihat kemiskinan ini? Kesan kemiskinan di tangan orang muda, topik ini. Iya. Jadi kembali ke topik, kalau saya lihat stigma kemiskinan dibawa kepemimpinan orang muda. Jadi sana pandangan negatif saja terhadap kita kaum muda. Sedang kita kaum muda ini sangat bisa. Di sini bukan saya mempromosikan dan bukan mau menjelekkan senior-senior saya, tapi kalau sesuai judul yang ada, stigma kemiskinan terhadap kepemimpinan ini faktor kepercayaan saya terhadap kita. Kalau kita anak muda pasti siap berkolaborasi. Gitu. Jadi kalau untuk pandangan tentang kemiskinan untuk kami, ini juga baru periode kami pertama, dan di Kota Kupang dilihat sekarang ke pemimpin kita sekarang, Pak Wali Kota juga seumuran kita. Ini kembali ke faktor pandangan negatif saya terhadap kita, tapi semua kita sangat mampu. Mampu. Tapi kalau lihat bagaimana ketika Anda berada masuk pertama di gedung Dewan itu, melihat kan ada campuran, ada golongan senior, Ada senior. yang juga kalian yang muda-muda. Ya. Gimana? Ada ini politik kayak apa nih? Ya. Iya. Kan? Kalau politik hari-hari di lapangan kan ngobrol-ngobrol, tata dapat suara. Kalau Iya. begitu masuk di Dewan kan sudah masuk sistem ini. Ya, sudah masuk Gimana sistem. tuh? Memang awal itu kita pertama pasti mempelajari tugas dan tanggung jawab DPR. Pasti itu dari luar kita sudah dasarnya, kita sudah belajar. Setelah masuk ke dalam, kita dikasih kesempatan, dikasih panggung. Yang pastinya kita juga harus menghargai senior dan mengambil kebijakan-kebijakan, masukan-masukan dari mereka. Tapi sebagai anak muda pasti kita harus lebih inovatif gitu. Saya rasa ini panggung yang bagus untuk kita bisa berkolaborasi dan mengeluarkan ide-ide inovatif dari kita, dari anak muda. Sehingga dampak terhadap kemiskinan itu saya rasa ini salah satu penyelesaiannya kalau memang ada kemiskinan. Karena untuk saya Kupang sih belum bisa kita katakan miskin, tapi dengan adanya kita anak muda pasti kita perlu banyak belajar juga dari sini, tapi kita siap berinovasi di dalam. Kalau boleh tahu itu kan kalian anak muda kan dulu tidak belajar khusus politik. Iya, iya, Ngobrol-ngobrol di jembatan, Iya. mungkin di musik dan sebagainya. iya. Atau ada yang tarik-tarik masuk politik ya kan. Iya. Jadi tujuan, ada nggak latar belakang atau tujuan mau jadi politisi ketika disuruh dan Anda memilih itu, kira-kira pemikiran awal itu apa? Iya. Kalau pemikiran awal saya memang background saya dari dunia seni. Saya seniman, saya pekerja entertain juga. Begitu masuk ke politik ini saya rasa ini merupakan wadah yang bagus untuk kita bisa berimprovisasi sesuai tugas dan tanggung jawab. Dan pandangan saya tentang politik, bahwa politik ini sebenarnya ini menurut saya sendiri ini seperti untuk saya itu seni, politik itu seni. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa bekerja, mengeluarkan semua kita punya kemampuan, tapi yang paling penting kita harus kerja benar-benar pakai hati. Karena memang tempat untuk menjadi anggota DPRD kita bandingkan dengan pekerjaan kita sebelumnya sebagai seniman pasti berjauh berbeda. Tapi ini momentum tepat untuk kita bisa berkarya untuk daerah kita sendiri, dengan kita membagi kemampuan kita bisa berkolaborasi dengan senior dan lain-lain. Dan saya rasa itu sangat diperlukan untuk saat ini. Dan hasil yang ada sekarang DPRD itu sekitar 55% lah itu diduduki oleh teman-teman yang milenial, anak muda. Tapi persoalan yang kalian hadapi kan stigma soal money politik. Bahwa politik, apa kalian sudah hitung-hitung? Oh, saya beli ini kan nanti saya udah petakan ini berapa gitu. Dengar stigma dan Anda berada di dalam itu sebagai orang muda, itu gimana itu melihatnya? Terkait dengan bagaimana perjuangan kita sampai di situ, yang tadi izin Bapak sebutkan money politik, yang pastinya untuk saat ini yang namanya kos politik tetap ada. Jadi begitu kita anak muda mau siapkan waktu kita untuk masuk dalam dunia politik, sudah pasti ada biaya yang kita keluarkan. Kalau kita mau banding-banding sebenarnya susah juga. Tapi inilah saatnya ini supaya bisa memperbaiki ada stigma bahwa kemiskinan di Kota Kupang itu. Saya rasa dengan kita masuk ke dalam, stigma itu tidak ada menurut kami. Kami siap berkolaborasi. Oke, saya mau ke Randy. Kembali ke Randy. Randy, begitu Anda masuk kan, Anda hadapi waktu pemilu, Anda harus keluarkan uang, iya kan? Bayar nggak satu kepala berapa gitu? Ya itu dia sebenarnya Kos politik. kembali tadi kos politik. Jadi kos politik. Jadi bukan bayar. nah,
Jadi bukan bilang kita bayar. Tapi kalau ada yang datang, Anda kasih kos, misalnya ongkos anak-anak itu sekian, tapi ada yang kasih ongkos lebih tinggi lagi, bos. Wah, pusing juga kan? Berarti kan satu pemilih kan banyak yang datang berebut kasih. Jadi itu yang namanya waktu kita pergi, mereka lihat. Jadi ini banyak nih para caleg juga yang pergi di orang yang sama. Tetapi kan ada 1-2 hal yang dimana mereka dengar kita cara bicara, cara pendekatan yang baik, akhirnya mereka walaupun ada yang tadi kos politiknya datang yang lebih besar, mereka pasti akan tolak. Karena tergantung dulu kita pergi ini bagaimana cara menarik mereka untuk menjatuhkan hati pilihan kepada kita, kan masing-masing orang berbeda-beda. Ya, jadi pendekatan. Kalian anak muda kok bisa, kan mau suara nih, datang pendekatan yang biasa kan hanya tingkatnya anak-anak muda kan kelompoknya, tapi ini politik kan kalian mesti turun ke bawah ya. Benar. Bagaimana menjanjikan? Apa yang Anda janji waktu itu? Waktu itu saya tidak janji apa-apa. Jadi saya pergi, saya bilang dengan adanya pergeseran umur ini, jadi mari kita yang umur 30-an ini, mari kita tentukan apakah mau bergantung kepada senior yang tadi yang minta maaf dan tanda kutip 50-an ke atas atau 40-an ke atas, masih mau menggantungkan harapan kepada mereka atau mau pilih yang sesama. Jadi meyakinkan mereka jatuh pada pilihan. Iya. Nah, ini fenomena apa nih? Jadi saya mengaitkan, soalnya money politik ini sangat dikaitkan dengan kemiskinan. Bahwa orang itu miskin terus ketika ada analisis bahwa selama dia masih menerima semacam bayaran politik, kan dia berbohong di situ. Dia terima yang lebih, diambil juga, tapi diambil lebih besar. Kasihan yang kasih yang lebih kecil. Ya kan, berarti mereka berbohong, macam-macam. Nah, apanya ada hubungan dengan kemiskinan gitu? Ya, saya kira saya mulai dulu dengan ini dua diksi menarik nih. Kemiskinan dan Kepemimpinan orang muda. Kepemimpinan orang muda. Kalau bicara kemiskinan kan kita mau lihat dari mana itu kan, mau lihat secara optimis atau pesimis saja lah. Orang-orang pesimis kan kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang sudahlah kita terima gitu kan. Tapi kalau bagi orang-orang muda yang optimis, saya kira mereka akan lihat berbeda. Kemiskinan saya bisa lihat dua ya. Pertama, apa kita melihat dia sebagai motif atau dia sebagai motivasi, kan itu. Ya, kalau dari obrolan dengan teman-teman muda ini, mereka cenderung melihatnya sebagai motivasi untuk bagaimana keluar dari situ. Dan ketika ada orang-orang muda masuk dalam pemerintahan, kepemimpinan, di eksekutif maupun legislatif, saya kira ini bentuk atau manifestasi dari motivasi mereka untuk kemudian keluar dari stigma kemiskinan itu. Jadi bukan sekedar motif. Tapi yang berikut juga, kalau dia sebagai motif, saya kira kemiskinan sebagai motif ini cukup panjang ya ceritanya. Mulai dari kepentingan politik anggaran sampai dengan relasi kekuasaan antara pusat dan daerah dan seterusnya. Tapi kalau ditarik ke money politik gitu, belajar dari sejarah ya, sejak tahun 70-an itu negara-negara yang kaya sumber daya alam itu cenderung miskin. Oh iya. Itu cenderung miskin, itu hampir di seluruh dunia. Dan ada seorang mahasiswa Harvard itu kemudian membuat riset menarik dan dia menemukan bahwa kenapa negara-negara kaya sumber daya alam itu miskin. Dia hanya ingin menjawab itu, dan kemudian namanya Mahdavi itu, kemudian dia menjawab, dia menemukan bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alam itu akan dikondisikan oleh pemegang kapital untuk dia akan menjadi literasinya pas-pasan, pendidikannya juga pas-pasan, sehingga kemudian kesehatan dan kemudian pendapatannya juga pas-pasan. Kemudian ini akan menciptakan ketergantungan. Dan kemudian stigma miskin itu kemudian semakin kuat di situ. Dan itu sebenarnya implikasi dari sebuah struktur negara yang sangat rente. Jadi kemudian kita sibuk dengan bergulat dengan melawan stigma kemiskinan, padahal ukuran kemiskinan itu sendiri kan ada ukuran struktural dan ada ukuran yang sifatnya bukan struktural. Itu kenapa
Kalau kita lihat dalam konteks yang formal bernegara, kita miskin. Tapi kehidupan sehari-hari tidak ada yang merasa miskin. Pada anak-anak tuh bilang, oh kita Betul nggak sekali. miskin. Anak Betul. mahasiswa mana mau dia bilang miskin. Apalagi dengan daerah seperti NTT yang kekerabatannya sangat kuat. Iya. Daya beli itu tidak hanya ditentukan oleh uang, tapi relasi kekeluargaan. Sehingga daya beli itu tidak bisa kita katakan sebagai ukuran satu-satunya. Padahal itu kan jadi ukuran struktural untuk dikatakan miskin atau tidak. Kalau saya mau tarik ke yang lebih besar ya, taruhlah Kota Kupang, daerah-daerah di NTT dikatakan miskin. Kita tidak mampu, tidak punya daya beli yang cukup. Tapi coba kita lihat, sekian banyak persoalan bersama yang harus jadi persoalan publik, itu diselesaikan bukan oleh negara. Sekian banyak itu diselesaikan justru oleh masyarakatnya sendiri. Ini saya sebut nih, kita sebut transportasi publik. Di NTT ini 40-50 tahun terakhir di mana transportasi publik? Mestinya kalau untuk supaya daya belinya itu bisa dikonversi gitu kan, transportasi publik disiapkan negara sehingga masyarakat tidak lagi menyiapkan biaya sendiri untuk transportasi publik, tapi masyarakat memenuhinya sendiri. Terbukti apa? Kredit kendaraan bermotor itu meningkat. Apakah daya belinya rendah? Itu satu. Yang berikut urusan kesehatan. Rata-rata kesehatan kita ukurannya kan kalau miskin atau tidak kan kita punya asuransi kesehatan misalnya. Ini ada stigma kemiskinan yang juga disebabkan oleh persoalan administratif. Bahwa tidak semua warga itu kemudian tercatat atau terdaftar dalam BPJS sehingga kemudian kita distigmakan juga miskin. Kira-kira seperti itu. Atau juga yang berikut, air bersih misalnya. Kita hari ini kan memenuhi kebutuhan air bersih sendiri. Maka kemudian bisnis air bersih kemudian mulai hidup dan lain sebagainya. Pertanyaannya apakah daya beli kita yang rendah atau kemudian ada sebuah ekosistem bernegara yang kemudian belum klop. Dan ini bisa masuk lagi ke banyak hal misalnya sampai Jadi sistemik ya. Betul. Betul sekali. Saya kira ini secara ekosistem kita belum masuk untuk menyelesaikan persoalan itu sehingga stigma itu dibiarkan seolah-olah terus-menerus. Nah, saya sih punya harapan besar ya dengan kepemimpinan muda hari ini. Mereka yang kemudian punya optimisme tinggi dan melihat kemiskinan itu sebagai motivasi bukan lagi sebagai motif biasa. Itu kita akan bisa keluar dari sana. Padahal kalau kita mau ambil ukuran kemiskinan, anak-anak muda hari ini kan yang tadi sempat dibilang mereka duduk di tempat nongkrong lain sebagainya menikmati kehidupan dengan Kalau dibilang anak deker. ya orang sini Era kita juga ya. dulu anak-anak deker. Sekarang itu gubernur segala macam dulu mantan anak deker semua Ya, kan. dan itu jadi satu paradoks ya. Itu satu paradoks untuk mengatakan ini miskin atau tidak. Kalau ada kita lihat ukuran kemiskinan struktural, anak-anak muda ini relatif belum punya tempat tinggal masing-masing. Tapi Itu bisa dikatakan miskin, tapi Iya. mereka mampu beli, betul. menikmati hidup dan lain sebagainya. Saya mau tanya, jadi problema di kota aja nih, kira-kira kemiskinan itu apanya yang sehingga menjadi, kan stigma provinsi termiskin sudah nomor 3, ukurannya BPS itu kan ada beberapa ukuran ya. Tapi kalau Anda lihat di kota Kupang ini apa? Ya ini kembali lagi ya, kita mau lihat dari dia secara struktural atau kultural. Kalau dari struktural saya kira indikator-indikatornya sudah clear ya, bahwa ada sejumlah indikator yang ditetapkan secara formal untuk mengatakan ini miskin atau tidak. Tapi secara kultural kemudian yang menjalani ini kan kemudian merasa ini bukan sebuah kemiskinan, bahwa kemudian stigma itu datang. Nah kalau pertanyaannya bahwa ini disebabkan oleh apa, saya kira ada banyak faktor. Mulai dari yang sifatnya administratif, kita masih punya gap data administratif yang cukup lebar antara data yang ada di pemerintah maupun realita sehari-harinya. Tapi yang kedua juga ada pola hidup bersama yang saya kira itu tidak ditangkap sebagai sebuah instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengatakan tidak miskin. Yang saya bilang tadi kekerabatan. Kekerabatan yang kuat itu kan kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan politikal ya. Kalau saya meminjam filsuf Belgia itu, si Chantal Mouffe itu, kita harus bedakan antara politik dan politikal. Nah urusan kehidupan sehari-hari ini kan politikal. Bagaimana bisa makan, bisa sekolah dan lain sebagainya, itu kan politikal. Nah kebutuhan politikal ini kan masyarakatnya bisa memenuhinya bukan hanya dari sisi ekonomi saja.
Tapi dari sisi sosial kultural, secara kekerabatan kita masih punya cara, mekanisme atau kearifan lokal yang kemudian menyelesaikan itu. Tetapi ini kan tidak ditangkap oleh indikator-indikator formal sebagai upaya. Terlalu digeneralisir ya. Betul. Jadi ukurannya jadi Betul kemiskinan. sekali. Tapi saya kira ini juga bukan berarti pembenaran untuk kita tetap menerima stigma miskin dan seterusnya. Memang tetap harus ada upaya karena Kota Kupang dan NTT kan tidak hidup sendiri ya. Kita hidup berdampingan dalam sebuah ekosistem global. Yang mau tidak mau memang kita juga harus bisa memenuhi indikator kemiskinan yang ditetapkan itu. Saya ini kenapa saya prihatin dengan ini. Anda siapapun yang mau di Jakarta, mau di luar negeri. Saya pernah jadi wartawan, pernah ke beberapa negara, kan selalu tanya, where you from? Gitu kan. Kan kita sebut bukan Jakartanya, Indonesia, tapi di mananya kan. Saya bilang NTT. Bahasanya kan pur ya. Kan jadi gak enak gitu loh, ya kan. Jadi kita agak, orang Kupang bilang headache juga nih. Jadi anak-anak tuh kan tidak suka begitu. Tapi saya kira ini problem kita bersama ya. Jadi mau gubernur, mau siapapun pemimpin ini yang asli di sini, bagaimana supaya ini tidak stigma ini dijawab, bukan membantah, tapi dijawab dengan tindakan-tindakan yang nyata. Nah, coba mungkin saya mau pingin ke Bung Vicky. Karena gini, kalian di Dewan ini, di DPRD, di DPRD itu kan pasti kaum muda ini kan kan topiknya kan stigma kemiskinan dan kepemimpinan orang muda Kota Kupang. Pasti bangga menjadi orang muda di era sekarang. Tapi Anda terasa beban enggak? Ada beban enggak kira-kira melihat ketika berada di dalam menjadi anggota DPR wakil rakyat dengan janji kalian waktu kampanye dan saat ini memimpin? Iya. Kalau beban pekerjaan sudah pasti, beban terhadap tugas sudah pasti. Kita kan menjaring aspirasi, kembali ke tugas DPRD itu legislasi, anggaran dan pengawasan. Pasti beban kita pasti tetap ada. Pasti saya menganggap itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memperjuangkan aspirasi yang kita dapat. Selain aspirasi yaitu terasa terbeban itu, saat itu kita harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan itu. Jadi perjalanannya pemerintahan kita sebenarnya tidak beban sih Pak, cuman saya anggap itu kita harus benar-benar memotivasi kita diri untuk benar-benar menjalankan yaitu fungsi pengawasan itu. Ya, itu menarik karena pengawasan itu antara lain penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Tapi begitu Anda mau maju jadi dewan, ya kan, pasti bagaimana melihat, pernah nggak terbetik di pemikiran ini kota ini orang miskin, banyak kan orang miskin atau kan orang dari uang yang kita mau ini aja. Pasti ke dapil-dapil itu yang dibutuhkan kan sembako. Anda mesti bawa sesuatu kan. Tidak bisa datanya ngomong Anda harus begini. Nggak mungkin. Pasti ini dia bawa apa? Betul. Di situ saya melihat begini Bapak. Kadang-kadang setelah kita masuk ke dalam baru kita pelajari bahwa fungsi DPR itu cuma 3 yang saya sebutkan tadi. Legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR ini tidak punya fungsi, yaitu contohnya kita ini tidak punya visi misi sebenarnya dari awal pada saat kampanye. Nah, kenapa tadi pertanyaannya, kenapa pada saat kampanye kok kita bisa unggul? Pertama, kita pemahaman tentang digital, saya rasa kita cukup juga anak muda. Kita untuk bertransformasi ke digital, jadi masyarakat lebih gampang mengenal kita, tanpa bertemu kita pun mereka sudah tahu dengan kita menggunakan platform digital. Itu poinnya di situ mungkin. Kalau untuk tanggung jawab di dalam, pasti kita akan menjalankan sesuai tugas kita. Kadang-kadang masyarakat menganggap begini, apa sih yang lu kerjakan selama ini? Jalan tidak pernah bangun. Nah ini setiap kali kita kadang-kadang dari ada kegiatan seperti reses, musrembang, bukan saya mengajarkan, tapi saya selalu bicarakan tentang fungsi utama dari DPRD. Kita membahas perencanaan dari pemerintah sebenarnya, membahas dan mengawasi. Sebenarnya DPR itu
Kalau DPR bangun jalan juga bingung, karena yang kita berpikir, contohnya saya di Komisi 3, kita berpikir secara global. Bagaimana perencanaan dari pemerintah itu diawasi. Nah itu pembangunan jalan dan lain-lain infrastruktur pun berlaku pada seluruh kota Kupang. Malahan ada banyak membahas tentang anggaran-anggaran lain. Jadi dengan adanya saya di dalam, setiap kali kegiatan reses ataupun musrembang pun dikasih kesempatan bicara, saya selalu bicara tentang fungsi dari kami, fungsi dari DPRD gitu. Karena seperti tadi Bapak bicarakan bahwa bilang ada bagi beras dan lain-lain, sebenarnya itu tidak ada tugas DPR untuk sampai ke situ. Cuman ada improvisasi dari anggota DPRD yang hadir. Mungkin itu dia menggunakan uang pribadinya dia membagi gitu. Tapi Anda sendiri melihat dream untuk kota Kupang ini kayak apa sebagai anggota Dewan Anak Muda ya kan? Iya. Kota ini udah kota, kalau dibangun bisa jadi kota internasional, sarana prasarana internasional, ya kan? Iya. Tapi dreamnya, karena kalau lihat kota, Anda lihat kota sekarang. Iya. Kalau saya ini SMA di sini tahun 81. Saya lihat tidak berubah. Tidak berubah Sudah ya. berapa kali periode ini? Iya. Itu bioskop yang dulu tidak pernah dibongkar juga dan dia gelap begitu kayak kumuh, ya kan? Iya. Hilang hiburan tuh jadi kekurangan sekarang. Gimana tuh? Kalau bicara tentang keinginan saya, mimpinya saya untuk Kota Kupang, pastinya Kota Kupang untuk saat ini saya menganggap tidak miskin. Cuman kita ini miskin motivasi, gitu. Miskin motivasi terhadap generasi milenial yang saat ini. Contohnya dari teman saya Pak Randy bilang banyak-banyak anak-anak nongkrong, sebenarnya itu menjadi peluang. Jadi kita tuh contoh dalam pembinaan UMKM, sebenarnya kita miskin motivasi untuk mendekatkan diri terhadap mereka, untuk kita mengajak mereka bahwa berwira swasta itu bagus, bisa menghasilkan uang. Nah di situ kita harus tidak harus jadi pegawai negeri tidak harus jadi pegawai negeri. Terus bagaimana kita memotivasi mereka untuk memanfaatkan semua platform digital. Itu yang tadi saya bilang, bagaimana kita ajak pemuda, kaum milenial dan lain-lain untuk bisa bertransformasi digital, memanfaatkan semua platform digital ini. Dan kalau itu dijalankan dengan bagus, saya rasa Kupang kalau mau bilang miskin pun tidak. Karena Tapi saya mau ke Randy ya. Randy, itu kalau semua itu kan anak muda tidak disuruh juga, dia akan dengan sendirinya bergerak untuk dia kalau begitu pegang HP, dia akan searching kan semua ada di situ. Suruh bagaimana mencari apa dan membuat apa. Tinggal mau belajar apa enggak, ya kan? Ya. Tapi kan butuh semacam mereka ini kalau saya dengar butuh sistem dari bagaimana intervensi pemerintah daerah. Ya. Dan kalau pemerintah daerah itu berarti kalau dengan DPRD kan ada perda atau apa yang supaya bisa kayaknya perda untuk belum kelihatan untuk anak-anak muda dan bagaimana memanfaatkan era ini. Jadi intervensi anggaran ini yang saya pernah tahu sebelum masuk dalam DPRD ini, saya pernah tahu dulu itu ada kelompok usaha bersama. Satu kelompok usaha itu berisikan 5 orang anggota. Diberikanlah waktu itu kalau nggak salah itu ini satu kelompok 5 ekor babi dan pakannya sampai dia berumur 6 bulan. Nah, dari situ saya melihat bahwa giliran sudah diberikan bantuan untuk anak-anak muda ini untuk berusaha, belum sampai 6 bulan yang waktunya untuk dijual, sebelum 6 bulan mereka sudah jual. Giliran pemerintah datang fungsi kontrol untuk bagaimana betul sudah dikasih makan, sudah dirawat dengan baik, giliran pergi ke sana bantuannya tidak ada. Jadi itu dia kembali, dia betul-betul mau termotivasi tidak untuk mau berusaha atau tidak. Bagaimana Anda melihat supaya benar-benar anak muda ini bisa adapting dengan apalagi eranya kan sekarang era digital, AI dan sebagainya. Kalau menurut saya ya kembali dari hidup kembali, maksudnya dalam arti dia benar-benar mau termotivasi atau tidak, karena kadang ini ketemu
sudah ada uang. Giliran dikasih uang, sudah tahu mau buat apa. Ya. Jadi itu yang kadang saya melihat Tapi bahwa kota ini Anda mau lihat sebagai apa? Kota wisata. Kan ini kota jasa, dia penghasilannya kan ada. Menurut saya jadi jasa. Kalau kota jasa seperti apa? kalau saya sih kota jasa. Ini berarti ya kita pelayanannya juga harus benar-benar baik. Karena kita lihat di sini juga kadang walaupun dia ini kuliahnya di bidang pariwisata, tetapi dalam hal pelayanan kurang. Padahal sebenarnya kalau misalkan pelayanannya baik, Yang pasti penting kuliah, ya kan? Anak-anak tersiap, sini ya benar. yang penting bisa kuliah. Yang penting bisa Cuma kuliah. Pengangguran tidak enak anak-anak Bang ya. Benar. Nah kalau Bung Vicky, kalau kita lihat kira-kira dream kota wisata, lebih baik kota wisata, kota jasa, yang menurut saya ya, sarana prasarana internasional untuk pertemuan meeting internasional dengan siapkan kan yang dibutuhkan kenyamanan, aman, bersih. Saya lihat wali kota sekarang sudah mulai bersih-bersih gitu kan. Dua pilihan ini antara kota jasa atau kota wisata menurut saya di kacamata anak muda, kita harus bikin sebagai anak muda yang sebagai penggerak untuk dua ini bisa berjalan. Kalau dalam hal jasa, anak muda memang zaman sekarang benar-benar harus diuji untuk benar-benar kerja profesional. Kalau untuk pariwisata ini sebenarnya makanya saya bisa bilang di antara pertanyaan ini kota jasa atau kota pariwisata saya pilih kota isinya orang kreatif. Kalau orang kreatif dia bisa dalam hal jasa dia bisa menjadi penghasilan. Contohnya dia menjadi event organizer, itu masih kategori jasa. Atau kalau dia di bidang pariwisata, ya dia bisa membantu untuk pengembangan destinasi wisata semua. Jadi memang mimpi saya tadi, pendapat dengan mimpi tadi ya, ini mari kita bikin jadi kota kreatif. Itu pun tidak miskin, kita miskin motivasi. Itu miskin. Jadi konsistensi sebagai DPR, yaitu pengawasan, dia mengawasi kerja di pemerintah dalam hal pengembangan UMKM ini. Benar-benar terarah, dan memang di era sekarang memang di bidang jasa, konsumen sudah berharap yang benar-benar profesional. Bagaimana pemerintah untuk bisa memfasilitasi hal-hal ini. Oke, sekarang terakhir dengan Dr. Rudi, kota ini pernah menjadi kota kaya, ya kan? Ya, kekayaan yang melimpah. Tapi sekarang stigmanya itu masih ada. Bagaimana supaya mengembalikan ini menjadi manusia juga merasa anak-anak muda bagus, mereka tidak merasa terjun. Saya tapi apakah ini bisa berkembang atau jadi berkembang? Langsung konferensi kan seperti itu. Iya, ini pertanyaan menarik. Jadi gini, saya kira kota ini mau jadi kota apa? Kita perlu sebuah grand design yang berbasis riset. Jadi kemudian kita bisa melihat potensi-potensi yang maupun potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Kira-kira itu. Nah, sejauh ini kan kita sempat mencanangkan sebagai kota jasa. Ya, cuman kemudian kalau kita pelajari apa peruntukan ruang dan lahan yang untuk jasa itu justru tidak berbanding lurus. Ini kita 12,6%. Sehingga kota ini tidak berkembang menjadi kota jasa. Nah, kalau misalnya kita mau menjadi kota jasa, sekali lagi ini perlu duduk bersama di antara sekian stakeholder. Ya, saya kira pakai pendekatan pentahelik saja. Ada pemerintah, ada swasta, ada komunitas, ada kampus gitu kan, dan ada media. Dan saya kira komunitas ini ada segmen-segmen, termasuk yang paling krusial hari ini kan segmen anak muda. Ini sebenarnya mereka ini mau kemana, potensi apa yang mereka punya. Jadi pemerintah jangan berdiri ngomong sendiri. Tidak bisa ngomong sendiri. Berkolaborasi. Ya. Kemudian kita akan menemukan kira-kira sektor apa yang bisa jadi brand dari kota ini. Kita pernah mau jadi kota jasa misalnya ketika Blok Masela itu ditemukan di sana, NTT dan kota Kupang itu mau menjadi semacam kota pertemuan bisnisnya. Jadi dia menjual jasa itu. Tetapi kemudian ini kan sangat bergantung pada operasionalisasi kapital. Apa kira-kira pemerintah harus melakukan apa? Dari Nah, pusat maupun? Saya kira ya kalau dari pusat kita belajar dari Bali.
Bali itu kan menjadi kota wisata karena ada intervensi pusat yang luar biasa, tapi kemudian kita tidak juga bisa hanya bergantung sepenuhnya pada pusat. Karena kalau bergantung sepenuhnya pada pusat, saya kira politik anggaran hari ini kita tidak hanya berhadapan dengan pusat, tapi dengan daerah-daerah. Nah karena itu dari daerah sendiri, kalau tadi misalnya teman-teman sampaikan mau membangun sebuah kota kreatif, itu juga saya kira bisa jadi pintu masuk. Dari kreativitas kita akan menemukan apa brand kota. Nah belajar kalau kita mundur sedikit ke belakang karena tadi saya sudah sini. Kota Kupang ini kan pernah menjadi kota kaya. Di masa lalu itu ketika cendana menjadi komoditi internasional, salah satu simpul atau titik pertemuan pasar internasional itu ada di Kota Kupang. Dan di saat itu kita cukup berhasil. Hanya memang skala kota waktu itu kecil. Dan kemudian sistem pemerintahannya juga berbeda. Kita belum menjadi Indonesia dan kemudian kita masih berada di bawah Hindia Belanda. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman itu. Bagaimana kota-kota yang pernah disinggahi kapitalisme itu, ini adalah satu tantangan juga. Bagaimana kota-kota yang pernah disinggahi kapitalisme itu sebagian besar pasti mati. Karena mereka sangat bergantung pada putaran modal yang bekerja di situ. Dan ketika mereka bergantung pada putaran modal, ini membentuk semacam sebuah psikososial masyarakat yang bergantung pada kapital besar. Termasuk di Kota Kupang ini adalah kita punya kondisi psikologi sosial yang sangat bergantung pada negara. Sehingga itu salah satu menyebabkan kita dikatakan miskin. Karena apa? Sumber income kita itu tunggal dan berharap pada negara. Jadi begini. Ya. Bukan. Dan kemudian kita dibilang miskin dan itu kemudian membunuh sekian banyak kreativitas. Saya kira ini kata akhir yang menarik. Jadi kita selalu bertumpu pada negara. Jadi berharap dari negara. Padahal kita bisa berjuang sendiri. Jadi kan otonomi, berarti harus mandiri. Dan saya kira itulah sekitar 40 menit mungkin kita diskusi bersama kawan-kawan. Ada 2 anggota Dewan DPRD Kota, Bung Randy dan Diki dari fraksi PD Golkar dan PD Perjuangan, dan Dr. Rudi Rohi dari Universitas Cendana Kupang sebagai pengamat sosial politik. Dan saya Fred Nulu, leader, sampai jumpa lagi.